Oke cuy, untuk pertandingan hari ini gue akan memberikan kalian dua prediksi pertama, yaitu PSS akan berhadapan dengan Dewa United. Tentu saja Dewa United yang berstatus sebagai tim divisi 2 tidak ingin mereka menjadi bulan-bulanan dari PSS Sleman sendiri. Meskipun kalau gue melihat dari 3 pertandingan yang sudah dilewati oleh Dewa United ini belum menjamin mereka akan berbuat banyak, namun secara peluang ya cuy, Dewa United ini masih memiliki peluang untuk lolos juga ke putaran berikutnya jika mereka mampu memenangkan pertandingan melawan PSS Sleman. Namun gue melihat bahwa peluang dari Dewa United ini tidaklah mudah cuy. Pasalnya gue melihat bahwa PSS Sleman juga tampil cukup baik ya dalam 3 pertandingan terakhir dengan hanya mengalami 1 kekalahan. Namun mereka at least mampu memenangkan pertandingan 1 kali dan 1 hasil seri melawan Persis Solo. Prediksi gue sih bahwa PSS Sleman masih akan mampu untuk mengatasi Dewa United ya, minimal dengan skor 2-1. Berikutnya adalah Persis Solo yang sebagai tim divisi 2 akan berhadapan dengan Persita, dan pertandingan ini tentu saja akan sangat menentukan juga bagi kedua belah tim, apalagi gengsi dari Persita sebagai tim divisi 1. Apabila dikalahkan oleh Persis Solo dari tim divisi 2 tentu akan sangat memalukan. Dan ini terbukti dari Persita di pekan lalu mampu mengalahkan tim dari divisi 2 yang lainnya yaitu Dewa United dengan skor 2-1. Ini tentu saja menjadi sebuah modal yang baik ketika akan berhadapan dengan Persis Solo yang dalam 3 pertandingan terakhir juga belum mampu memenangkan 1 pertandingan pun. Prediksi gue sih Persita akan mampu untuk mengalahkan Persis Solo ya, namun hanya dengan skor tipis ya cuy, yaitu 0-1. Kemudian kita beralih ke Liga Argentina Profesional yang akan bermain esok hari. Ini akan mempertemukan antara Patronato akan berhadapan dengan Independiente cuy ya. Prediksi gue di pertandingan ini Independiente yang berada di posisi ke-10 meskipun baru melewati 4 laga, namun terlihat jelas bagaimana konsistensi mereka sudah mampu merebut 2 kemenangan. Di sisi lain Patronato sebagai tuan rumah ini dalam 4 pertandingan saja cuy sudah mengalami 2 kekalahan. Dan kalau gue melihat bahwa di Liga Away yang sudah dilewati oleh Independiente, meskipun mereka sudah melewati 2 kemenangan, namun itu bermain di hadapan pendukung mereka sendiri. Namun jika bermain sebagai tim tamu, Independiente sudah mengalami 1 kekalahan dan 1 hasil seri. Di sisi lain Patronato jika bermain sebagai tim tuan rumah, mereka mampu meraih hasil yang cukup positif dengan memenangkan 1 pertandingan dan 1 hasil seri. So prediksi gue sih melihat dari histori pertemuan ini sepertinya meskipun Patronato tampil cukup baik jika bermain sebagai tuan rumah, secara histori masih mengunggulkan Independiente. So prediksi gue kemenangan untuk Independiente dengan skor 0-1. Berikutnya adalah Atletico Tucumán akan berhadapan dengan Godoy Cruz, masih di Liga Argentina yang akan bermain esok hari cuy. Gue melihat bahwa pertandingan ini tentu saja akan sangat menentukan juga bagi kedua belah tim, khususnya penampilan dari tim tamu Godoy Cruz ini cukup baik ya. Dalam 5 pertandingan mampu menggasak 3 kemenangan, namun 2 kekalahan juga merupakan sebuah catatan yang kurang baik bagi mereka. Dan kini posisi kedua klub ini sama-sama berada di posisi ke-16 dan 17 dengan torehan yang sama yaitu 6 angka. Hanya saja tim tamu sudah mengalami 2 kekalahan dan tim tuan rumah belum mengalami kekalahan dengan 1 pertandingan kemenangan dan 3 hasil seri. So prediksi gue sih melihat tren yang dimiliki di mana kedua tim ini tampil masih kurang konsisten. Secara historis saja gue melihat bahwa Tucumán ini masih lebih unggul dibandingkan Godoy Cruz yang bertindak sebagai tim tamu. So prediksi gue pertandingan ini akan dimiliki oleh Atletico Tucumán dengan skor 2-0. Berikutnya adalah Operário akan berhadapan dengan Chapecoense. Nah pertandingan ini adalah di Brasil Serie B ya cuy, di mana pertandingan ini sudah memasuki round ke-16 dengan menempatkan bahwa Operário ini berada di posisi ke-13 dengan torehan 14 permainan. Ini sudah mengalami 6 kekalahan cuy. Dan tim tamu sedikit lebih baik dengan hanya mengalami 4 kekalahan dari 13 laga. Namun ada yang menarik di sini. Jika melihat dari rekor sebagai tim tamu, Chapecoense ini cukup baik ya. Dalam 7 laga tandang mereka belum terkalahkan jika bermain sebagai tim tamu. So prediksi gua sih harusnya lebih diunggulkan ya oleh Chapecoense, apalagi Operário ini bermain cukup kurang konsisten ya. Dalam 5 laga saja mereka sudah mengalami 3 kekalahan. So prediksi gua kemenangan untuk Chapecoense dengan skor tipis yaitu 0-1. Dan berikutnya cuy, di Brasil Serie B yang lainnya akan menutup
prediksi gua hari ini yaitu Sampaio Korea akan berhadapan dengan CSA. Pertandingan ini tentu saja juga mempertemukan kedua belah tim yang dalam masa tren yang kurang baik kalau menurut gua ya. Dalam 14 laga aja Sampaio Korea dalam tuan rumah ini sudah mengalami 6 kekalahan. Ini CSA sedikit lebih baik dengan hanya 3 kekalahan. Namun jika melihat dari rekor yang dimiliki oleh CSA jika bermain sebagai tim tamu, ini sudah mengalami 3 kekalahan cuy dan 4 hasil seri tanpa kemenangan. So harusnya di pertandingan sebagai tuan rumah ini Sampaio harus mampu memanfaatkan pertandingan ini ya, apalagi mereka dalam 6 laga kandang cuy. Ini 4 kemenangan dan 2 hasil seri menurut gue ini sebuah modal yang cukup luar biasa ya. So prediksi gue kemenangan untuk Sampaio Korea akan sangat memungkinkan di pertandingan kali ini dengan skor 2-1.